Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai operasi simetri. Operasi simetri merupakan perlakuan terhadap suatu benda agar benda tersebut berubah. Namun, perubahan dari benda tersebut tidak dapat dibedakan antara keadaan awal dan keadaan akhir. Dalam hal ini, benda yang dimaksud adalah orbital molekul atau bentuk molekul itu sendiri. Yang pertama kita bahas adalah operasi identitas. Operasi ini merupakan operasi yang menunjukkan keadaan di mana molekul tidak diberikan perlakuan apapun, dilambangkan dengan E. Operasi simetri selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi rotasi atau CN. CN merupakan operasi simetri yang menunjukkan molekul tersebut dapat dilakukan rotasi sebanyak N kali. Artinya, dalam satu kali rotasi, molekul tersebut akan berputar sebesar 2pi per N. Berikut merupakan contoh operasi C3 yang dimiliki oleh senyawa BF3. Operasi simetri selanjutnya adalah operasi refleksi atau sigma, yakni operasi pencerminan. Operasi ini menunjukkan perlakuan suatu molekul ketika dilakukan pencerminan. Sigma sendiri terdapat 3 jenis sigma, yakni sigma H, sigma V, dan sigma D. Disebut sigma H jika bidang cermin tegak lurus dengan sumbu utama. Sedangkan jika bidang cermin sejajar dengan sumbu utama, maka kita sebut sebagai sigma V. Sedangkan sigma D adalah sigma yang membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar. Yang dimaksud dengan sumbu utama adalah sumbu putar dari Cn dengan nilai N terbesar. Sekarang kita lihat perbedaan sigma masing-masing. Kita ambil contoh BF3. BF3 memiliki sigma V. Sigma V ini harus sejajar dengan sumbu utama Cn terbesar di BF3. BF3 memiliki C3 sebagai Cn terbesar dengan sumbu tepat menusuk di B. Sehingga kalau misalkan kita buat sumbu cermin terhadap sigma V, maka sumbu cermin sigma V dinotasikan sebagai berikut. Maka bentuk hasil dari sigma V-nya akan berbentuk sebagai berikut. Sementara sigma H, bidang cermin harus tegak lurus dengan sumbu utama, sehingga bentuk bidang cerminnya akan digambarkan sebagai berikut. Sehingga ketika dilakukan operasi sigma H terhadap molekul tersebut, molekulnya akan berubah bentuk menjadi sebagai berikut. Untuk operasi sigma D, kita dapat mengambil contoh senyawa PTCl4. Senyawa tersebut, sumbu bidang sigma D akan digambarkan sebagai berikut. Sementara hasil operasi sigma D pada senyawa ini akan menghasilkan bentuk sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas operasi inversi yang dilambangkan dengan I bar. Operasi inversi merupakan simetri operasi yang menginversikan letak gugus pada molekul. Inversi ini berbentuk operasi simetri titik, sehingga kita harus menentukan titik inversi pada suatu molekul. Sebagai contoh, kita akan memakai molekul SF6. Pada molekul ini pusat inversinya adalah atom S.
Sehingga ketika kita inversikan molekul tersebut akan menghasilkan molekul dengan bentuk seperti ini. Simetri operasi yang selanjutnya kita bahas adalah rotasi Imporer atau yang dilambangkan dengan Sn. Simetri ini menunjukkan molekul dilakukan rotasi sebanyak n kali, kemudian dilakukan pencerminan dengan bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu rotasinya. Sekarang kita lihat bentuk operasi Sn terhadap molekul CH4. Pertama-tama kita akan merotasi CH4 dengan C4, menghasilkan molekul dengan bentuk seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pencerminan dengan sumbu cermin yang tegak lurus terhadap sumbu putar C4. Maka dihasilkan bentuk molekul yang seperti ini. Nah, ketika kita singkat, maka kita bisa mengikat kedua operasi ini menjadi operasi rotasi Imporer atau Sn. Begitulah kurang lebih pembahasan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.